Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu di minggu kelima di bulan November. Yuk kita mau tetap mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kita, buat kasih setia dan kebaikannya dalam hidup kita, dengan menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Kakak yakin dan percaya kita masih tetap dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita. Mulai duduk yang manis. Kita mau angkat satu lagu pujian, Yesus terlebih besar, karena kita mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari setiap permasalahan kita, setiap pergumulan kita. Kita mau angkat satu pujian ini, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku.
Engkau yang terlebih besar Tuhan di dalam kami Tuhan. Apapun permasalahan kami Tuhan, apapun pergumulan kami Tuhan, tetap Engkau yang terlebih besar Tuhan. Dan sebentar kami mau memulai ibadah ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Biarlah ada ibadah yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami siap untuk memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau bernyanyi untuk Tuhan, karena Tuhan kita itu sangat ajaib. Dia juga sangat pengasih. Dia mengasihi kita dan seluruh ciptanya. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi sesama manusia. Kita sekarang mau angkat satu lagu pujian, King Kong Badannya Besar.
mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis, boleh persiapkan hatinya, pikirannya. Kita mau angkat satu lagu pujian firman Tuhan ku dengar. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan dalam kehidupan kami. Kau yang berkati juga Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yesus Maha Dahsyat? Yes! Puji Tuhan ya adik-adik, Kak Ica bisa kembali lagi hadir untuk membawakan firman Tuhan untuk adik-adik semua. Nah, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Coba adik-adik semua untuk cari posisi yang nyaman agar adik-adik bisa lebih fokus untuk dengerin firman Tuhannya ya. Dan jangan lupa, walaupun kita masih beribadah di rumah, tetap tidak boleh sambil makan ataupun sambil ngemil ya adik-adik. Kita harus menghargai setiap ibadah yang sedang berlangsung. Nah, oke, hari ini Kak Ica mau sampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana ya. Tapi tenang aja, walaupun firman Tuhan yang ini sederhana, tetap seru dan tetap menarik untuk didengarkan. Nah, hari ini kakak mau ngebahas tentang pintar mengatur waktu. Apa sekali lagi? Pintar mengatur waktu ya. Nah, pintar mengatur waktu ini ada dalam bacaan Alkitab kita hari ini, terdapat dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Yuk, yang sudah bisa baca Alkitab dan punya Alkitab, kita buka bareng-bareng dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Oke, yang sudah katakan amin. Amin. Nah, bagi adik-adik yang belum bisa baca ayat Alkitab, Kak Ica akan bacain ayatnya ya. Coba adik-adik semua untuk mendengarkan baik-baik. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Nah,
Dalam Alkitab ya adik-adik, memerintahkan supaya kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Seperti orang-orang bijaksana. Nah, kayak gimana sih Kak sebenarnya mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya? Gimana ya kira-kira? Nih, Kak Ica punya beberapa contoh untuk adik-adik ya. Dengerin. Yang pertama adalah ketika saatnya adik-adik disuruh mandi ya, adik-adik itu ya harus mandi gitu. Jangan malah kita terlalu asyik bermain gitu, jadinya nggak mau mandi gitu. Nah, kalau kita sampai lupa mandi atau mandinya kita malah jadi cepet-cepet nih karena pengen main nih, pengen nonton ya. Nah, itu bisa menyebabkan badan kita jadi kurang bersih adik-adik. Makanya kalau disuruh mandi, ya harus mandi gitu. Jangan, nanti dulu filmnya masih seru gitu. Jangan gitu ya. Terus nih, yang kedua. Misalkan pas waktu adik-adik disuruh tidur gitu sama mama. Ya berarti kalau memangnya harus disuruh tidur ya adik-adik juga harus tidur gitu. Harus istirahat. Jangan sampai pas disuruh tidur malah nggak mau tidur karena ya tadi kepingin nonton, kepingin main gitu ya. Sehingga jam tidur adik-adik tuh jadi berkurang ya. Dan lagi itu kan sangat nggak baik bagi kesehatan tubuh adik-adik semua gitu. Apalagi nih ya, tahu Kak Ica di usia kalian ini nih ya, tidur itu tuh penting banget buat kesehatan dan pertumbuhan adik-adik semua gitu. Jadi kalau disuruh tidur ya harusnya tidur gitu biar badannya juga sehat gitu. Nah yang ketiga, jangan lupa ya, pas waktunya sekolah minggu nih ya, waktunya kita ibadah ya, walaupun kita masih online gitu di YouTube ya, ya tetap kalau disuruh sekolah minggu ya harus sekolah minggu adik-adik ya. Kalau sampai kalian gak mau sekolah minggu karena masih kepingin main, hari Minggu ada film Doraemon, pengennya nonton Doraemon aja gitu ya. Nah, nggak mau sekolah Minggu. Nah, itu kalian yang akan rugi sendiri loh adik-adik ya. Kenapa? Karena melalui sekolah Minggu, kalian itu diajarkan untuk mengenal Tuhan melalui pujian ya. Yang tadi sebelum firman, pujian dulu gitu, nyanyi-nyanyi. Terus berdoa juga ya kan. Dan seperti sekarang ini adalah belajar firman Tuhan yang pastinya kalau adik-adik melakukan sekolah minggu itu sangat bermanfaat untuk adik-adik pastinya. Nah, dan juga pas waktunya misalkan contohnya waktunya disuruh main, ya adik-adik main gitu, bersenang-senang lah main gitu sama teman-teman atau bikin aktivitas yang menarik, yang seru sama mama papa biar bisa bermain bareng gitu ya. Saran kakak sih ya, kalau mau main boleh, tapi jangan keseringan untuk kita main handphone ya. Kenapa? Karena kalau adik-adik keseringan main handphone, itu kurang bagus buat kalian, terutama untuk mata adik-adik gitu ya. Itu nggak sehat. Jadi, kalau memang waktunya disuruh main, ya main. Kalau memang disuruh waktunya tidur, tidur. Kalau memang disuruh waktunya makan, ya makan gitu, mandi, ya mandi gitu. Jangan disuruh mandi atau disuruh makan malah maunya main gitu ya. Oke, dan yang pastinya adik-adik juga harus belajar menyediakan waktu untuk berdoa gitu ya. Bukan hanya doa makan, doa mau tidur, atau doa pas mau belajar gitu ya. Tapi adik-adik bisa mendoakan apa saja dan apapun gitu. Contohnya misalkan adik-adik bisa mendoakan orang tua adik-adik, teman-teman adik-adik di sekolah maupun di rumah gitu. Terus adik-adik bisa mendoakan negara kita Indonesia gitu. Adik-adik bisa mendoakan keluarga adik-adik yang lain gitu ya, keluarga besarnya dan lain sebagainya gitu. Adik-adik bisa belajar berdoa melalui mama papa adik-adik. Berdoa itu sangat penting adik-adik. Ya. Kenapa sangat penting? Karena berdoa itu adalah cara kita untuk mengobrol dengan Tuhan gitu. Kalau dari usia kalian gak terbiasa nih berdoa gitu. Nah, ketika nanti pas sudah dewasa gitu, kemungkinan akan lebih sulit lebih berbicara kepada Tuhan gitu. Jadi kayak kaku. Pas sudah besar kayak, aduh aku mau ngomong apa ya sama Tuhan gitu. Nah tapi kalau adik-adik sudah terbiasa dari kecil untuk berdoa, pasti nanti pas sudah dewasanya mudah sekali untuk berbicara sama Tuhan, untuk menceritakan apapun kejadian yang adik-adik alami gitu.
Nah, intinya ya, kita harus pintar mengatur waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena waktu itu tuh tidak akan pernah bisa kembali, dan waktu itu tidak bisa kita beli, bahkan tidak bisa kita tambah atau kita kurangi. Dan yang pastinya, setiap orang ya, adik-adik, Kak Ica, kakak-kakak sekolah minggu lainnya, mama papa ya, itu mendapat waktu yang sama, yaitu berapa jam kira-kira dalam sehari? Ada 24 jam dalam satu hari. Nah, jadi yuk dari kecil biasakan untuk pintar mengatur waktu adik-adik sebaik-baiknya. Amin semua? Oke, setuju? Setuju. Oke, demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, yang pastinya ada ayat hafalan di ayat kita tadi yang sebelumnya. Yuk kita buka Alkitabnya bareng-bareng ya. Bagi adik-adik yang batita-balita bisa minta tolong ke mama papanya ya. Nah, ayat hafalannya minggu ini diambil dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mudah banget kan ya adik-adik? Cuma dalam Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, nah kalau sudah hafal ayat hafalannya, jangan lupa ya, langsung kirim video ataupun voice note ke kakak-kakak sekolah minggu atau ke kakak-kakak koordinator adik-adik ya, masing-masing. Paling lambat ditunggu sampai hari Kamis. Hari Kamis dicatat, hari Kamis sebelum jam 6 sore. Sebelum jam 6 sore. Jadi jangan sampai kelewatan ya adik-adik ya. Oke, kalau sudah kita boleh tutup Alkitabnya. Kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah hari ini. Oke, sudah, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa kalau kami hari ini masih diperbolehkan untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, dari firman ini kami belajar untuk mau mengatur waktu kami sebaik-baik mungkin Bapa. Biarlah waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami 24 jam ini bisa kami pergunakan, bisa kami manfaatkan, melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga mau belajar untuk berdoa kepada Tuhan setiap harinya dalam hal apapun, dalam aktivitas apapun, Bapa. Kami juga nggak lupa mau berdoa untuk mama papa kami, untuk kakak adik kami, untuk keluarga besar kami. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami, Bapa. Berilah mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, dan berkat setiap harinya. Kami mau juga berdoa untuk negara kami, Indonesia, agar semakin lebih baik setiap harinya, Bapa. Kami juga mau berdoa untuk pandemi ini agar segera hilang dari dunia ini Bapa, agar kami bisa kembali melakukan aktivitas kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami di sekolah. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, itu aja firman Tuhannya. Selamat hari Minggu ya, Tuhan Yesus memberkati yang pastinya, tetap semangat, tetap jadi berkat untuk banyak orang ya pastinya, juga tetap semangat untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik dan papa mama sekalian. Anak Betel Indonesia Batu Penjuru atau Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2020 dengan tema Tuhan Yesus Bersamaku yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Bagi papa dan mama yang mau mendukung acara ini dengan berbagi berkatnya,
bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing atau menghubungi Kak Stefani di nomor WA 0878 8489 5740. Kami juga akan membagikan souvenir dan konsumsi untuk adik-adik yang terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Souvenir dan konsumsi ini dapat diambil di Ruko Pondok Gede Plaza, Blok G nomor 28 pada hari Minggu tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020. Caranya adalah dengan mengisi formulir di Google Form berikut ini. Atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Demikian berita Natal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him. Shalom, salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta
Shalom. 2 Korintus 5 ayat 10a. Bunyinya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya semua orang memperoleh apa yang patut diterima. Amin. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 10a. Begini bunyi firman Tuhan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. God bless you. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Amin. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10a. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jesus loves